Saya tinggal di situ itu dari tahun 78. Sebelum ada depo saya udah di situ. Kalau bisa dari depo itu dikurangin lah, paling enggak kan biar agak jauh ya kan. Harapan saya dari pihak Pertamina Pertamina itu ya kan biar bebenah dia ya kan. Jangan nambah lagi kemari. Ini kan sudah mepet sekali dia gitu loh. Ya mungkin sebaiknya ya itu dicabut ya kan dipindahkan lah gitu loh. Karena di situ kan udah banyak warga ya kan. Seharusnya mah jangan deket-deket dari warga. Jadinya udah 2 kali nih kejadian ya kan. Sok orang tua saya aja udah tua-tua semua kan. Untung aja masih bisa selamat, cuman adik aja yang nggak selamat. Pertamina pindahin aja deh. Pindahin aja udah biar warga-warga yang di situ. Kita udah lama kok di situ kok. Ya kalau itu jalan baiknya untuk masyarakat ya seperti itu. Ya Pak Bapak. Karena dua-duanya baik, diganti di seutuhnya ya baik, direnovasi di tempat yang lainnya juga baik. Yang bagus ya diganti untung. Ganti untung. Iya kalau ganti rugi nggak mau lah. Kita ke Pak Stafsus, Bang Arya. Tadi kan sudah disampaikan ini memang harus segera ditangani supaya citra itu tidak kemudian nanti berdampak ke yang lain-lain termasuk investasi bagi Pertamina khususnya. Iya, seperti yang sebenarnya nggak ada pemerintah yang saling berbenturan omongnya nggak. Cuma ada media ini kadang-kadang ambil angle-nya berbeda-beda gitu. Pak Erik diambil angle-nya adalah relokasi Pertaminanya. Padahal beliau juga bicara mengenai buffer zone. Kalau Pak yang lain mengatakan yang diambil angle-nya yang jangka pendek, jangka menengahnya. Nah kemarin itu sudah dirancang oleh pemerintah. Bahwa ada jangka pendek yang khusus untuk korban-korban. Ada yang menengah nanti urusan buffer zone ini. Kemudian jangka panjangnya adalah untuk yang urusan relokasi. Bukan relokasi atau membuat Pembangunan TBBM baru. Yang memang ini untuk kebutuhan juga bisa memenuhi kebutuhan jangka menengah, jangka panjangnya. Supaya ini aman semua juga nantinya. Jadi satu buffer zone-nya aman. Kemudian setelah direlokasi juga dipindahkan juga itu kan jadi bisa memenuhi untuk 50 tahun, 80 tahun ke depan gitu ya. Jadi paling tidak ini menjadi solusi yang komprehensif gitu. Tidak hanya solusi-solusi jangka pendek yang memang takutnya nanti kejadian lagi. Tapi ini betul-betul dengan rancangan seperti ini bisa menjadi komprehensif, semuanya bisa tertanggulangi. Ini yang dilakukan oleh pemerintah. Cuma problemnya tadi lagi, seringkali yang angle-angle yang diambil tuh ya supaya asik gitu loh di publik padahal sebenarnya nggak seperti itu. Iya, gitu. iya. Tapi dampak ekonomisnya kan sebenarnya juga sudah bisa terasa ya. Karena pembahasannya bukan lagi pembahasan lokal tapi juga sudah internasional. Betul. Jadi tadi saya katakan ini kita momentum ini harusnya dimanfaatkan untuk bisa menambah jumlah TBBM baru. Karena tahun lalu saja impor BBM kita tuh naik 11%. Tadi apalagi dengan ekspektasi atau proyeksi pertumbuhan kendaraan dan juga mobilitas masyarakat. Nah untuk pembangunan ini kan butuh biaya yang besar, investasi yang besar. Belum lagi pembangunan kilangnya gitu di midstreamnya. Satu TBBM ya mungkin secara rata-rata itu sekitar 300 juta dolar kebutuhan investasi. Nah ini kan ketika Pertamina memutuskan untuk menambah jumlah TBBM baru, ini kan juga banyak aspek yang perlu dipertimbangkan tadi. Nah, salah satunya bagaimana tadi menjaga stabilitas ya terutama persoalan sosial dan politik. Ini sudah menyerempet juga ke aspek politik, persoalan insiden di Pelumpang. Nah, ini harus bisa segera diredam dan dicarikan solusi yang sifatnya jangka panjang bukan hanya jangka pendek gitu. Tadi persoalan buffer zone kemudian juga penambahan memang sangat mendesak untuk bisa dicarikan solusinya. Ini mendesak. Berarti Komisi 7 bagaimana untuk bisa mendorong supaya segera terrealisasi nggak nunggu-nunggu lagi seperti Undang-Undang Migas? Ya gini Mbak, saya harus prinsipnya yang disampaikan Mas Arya, sampaikan Mas Abra tadi positif semua. Namun saya ingin ada satu hal yang saya ingin dorong. Pertama, kalau kita melihat kebijakan, ini masuk dalam kebijakan energi nasional. Yang penyelesaiannya pun harus komprehensif dan terintegrasi. Artinya pertama ini nggak bisa melepas dari sisi Kementerian SDM karena aspek operasi dan energinya di hulunya ada di sana. Makanya tadi saya sarankan pasca ini juga perlu ada koordinasi antara Kementerian BUMN dari aspek korporasi dan keuangannya dengan Kementerian SDM dari aspek kebijakan energi. Itu yang pertama. Yang kedua begini, yang pasti yang pertama kita setuju bahwa pasokan kepada masyarakat harus aman. Itu dulu yang harus dijaga kan sebetulnya. Selain tadi penanganan korban ya. Nah yang kedua begini Mbak. Kita masuk sekarang dalam konteks misalnya dibutuhkan atau membangun
kilang atau TBBM baru. Kalau tanya ke kami, kalau narasi yang harus dibangunnya bukan relokasi TBBM, tetapi membangun kilang baru berdasarkan kebutuhan. Artinya kalau tanya hari ini berdasarkan tinjauan kita ke lapangan, belum dibutuhkan membangun TBBM baru. Kenapa? Karena kapasitas tangki di sana dan kebutuhan masyarakat hari ini bisa tertangani dengan TBBM yang ada sekarang. Jadi yang mau kita luruskan itu jangan sampai narasi membangun kilang baru itu lebih dikarenakan kondisi eksiden ini. Enggak. Karena dari aspek operasi terlepas ada eksiden, kebutuhan volume kilang di sana itu bisa menampung untuk kebutuhan masyarakat luas. Nah, yang mau kita dorong bahwa apabila ada isu atau narasi, ide, prinsipnya kita setuju bahwa ada kebutuhan untuk mendorong ataupun ide untuk mendorong membangun TBBM baru, namun dasarnya bukan karena kejadian ini. Dasarnya karena memang kebutuhan yang memang cukup besar, TBBM yang hari ini volumenya punya keterbatasan tidak mampu menampung kebutuhan yang masyarakat yang ada di Jabotabek. Nah itu kalau kita mau masuk kepada narasi membangun TBBM baru. Nah, saya masuk kepada hal yang lebih solutif sebetulnya, kami Komisi 7. Selesai ini sebetulnya masalahnya, kalau segera dilakukan percepatan pembangunan buffer zone hijau dan buffer zone biru. Hijau itu apa? Pepohonan, biru itu apa? Air sungai. Sebetulnya selesai. Kenapa saya bilang selesai? Lalu ada yang nanya nih Mbak, ini maksud saya, mohon maaf, saya harus selesaikan tuntas ya. Lalu ada yang nanya, berarti kan perlu direlokasi? Enggak, kita hari ini enggak ada bicara relokasi, kita bicara pembebasan lahan. Jadi pada saat kita setuju bahwa buffer zone itu perlu dilakukan, perlu dibangun, berarti next step-nya yang harus dilakukan oleh Pertamina bersama-sama dengan pemerintah, itu bukan merelokasi masyarakat, tapi melakukan pembebasan lahan. Nah, kalau kita setuju sudah masuk pada pembebasan lahan, pertanyaan lagi yang ketiga, dasar hukum melakukan pembebasan lahannya apa? Nah itulah yang dibutuhkan kebijakan dari pemerintah. Bagaimana pemerintah bisa bersama-sama dengan Kejaksaan Agung, dengan KPK, dengan Kementerian BUMN, Kementerian SDM duduk sama-sama memberikan dasar payung hukum kepada Pertamina untuk bisa melakukan pembebasan lahan di wilayah buffer zone yang dibutuhkan. Nah kalau ini bisa berjalan Mbak, nggak ada ribut-ribut. Gitu loh. Coba kita tanya dulu deh, Bang Arya itu sudah dilakukan? Yang mana? Mulai upaya untuk... Oh belum, belum lah. Ini kan beberapa hari. Ini kan baru berapa hari. Baru berapa hari. Tapi yang pasti kita udah punya konsep tadi itu. Ini nanti kan akan diputuskan juga nantinya ya. Tapi yang ini kan semua pasti mana yang terbaik secepatnya akan diputuskan. Dan yang pasti juga memang pemikiran kita, kenapa kita ke Pelindo misalnya supaya ya sampai kapanpun nggak akan ketemu sama masyarakat di sana sih. Karena kawasannya di sana gitu ya. Dan itu juga akan terpenuhi untuk panjang juga gitu. Jadi ya kita lihat aja bagaimana prosesnya secepatnya. Tapi yang kita pastikan adalah dalam jangka pendek yang tadi, jangka menengah tadi itu yaitu buffer zone-nya harus kita kerjakan. Sebetulnya Mbak, ini sebetulnya apa yang disampaikan oleh Mas Arya, Kementerian BUMN itu sebetulnya masuk dalam sekuen penyelesaian masalah. Ini kan hanya membagi 3 skema kan. Skema jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang disampaikan oleh beliau tadi kan skema jangka panjang. Prinsipnya kita support. Nah, kami dari Komisi 7 juga setuju bahwa kalau kita masuk dalam skema jangka panjang seperti tadi. Nah, skema jangka menengahnya apa yang tadi? Pembangunan buffer zone. Nah, yang harus kita jaga ini kan tidak menimbulkan keributan, polemik di masyarakat. Makanya tadi kita masuk kepada narasi bukan narasi relokasi. Narasi pembebasan lahan di wilayah yang mau dibangun buffer zone. Ini ada yang menarik karena memang stabilitas ini dibutuhkan sangat apabila target pertumbuhan ekonomi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah tentunya ingin dicapai. Insiden yang terjadi tadi sudah disampaikan berdampak. Nah, bagaimana kemudian tanggapan dari Mas Sabra? Sesaat lagi tetap bersama kami.